Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Muklis Fatahillah dan saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2020. Di video kali ini kita akan bahas 3 hal terkait metode analisis. Yakni yang pertama adalah metode analisis framing, kedua analisis naratif, dan yang ketiga adalah analisis semiotika. Kalian pernah nggak sih memikirkan soal kenapa ya model berita antara satu media dengan media lain sering sekali berbeda? Mungkin ada salah satu media yang sangat gencar memberitakan satu isu tertentu, sedangkan media lain hanya diam saja. Kenapa ya media sering menampilkan pencapaian dan kesuksesan salah satu tokoh atau acara, sedangkan media lain justru menampilkan kebalikannya? Yap, semua itu karena ada yang namanya framing. Framing, ya seperti artinya, yaitu bingkai. Ini merupakan strategi dari sebuah media, wartawan, atau jurnalis dalam menyusun dan juga mengemas satu informasi yang ditampilkan ke publik. Jadi memang informasi itu bisa diatur sedemikian rupa. Fakta bisa dibelokkan secara halus, bisa menonjolkan salah satu aspek tertentu, bisa memilih gambar yang sesuai, dan juga bisa meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Namun framing ini bukan berarti bohong loh ya. Kalau ditanya, emang tujuannya apa sih framing itu gitu kan? Nah, jelas tujuannya adalah menggiring opini dan juga menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Nah, kalau kalian nanya kenapa harus ada framing, tentu karena ini sangat berkaitan erat dengan berbagai hal ya. Misal ada kepentingan ekonomi, sosial, politik. Kepentingan siapa? Terutama adalah kepentingan pemilik media. Karena kita jangan sampai lupa bahwa media itu ada yang punya. Dan bagaimana media memberitakan sesuatu ya erat kaitannya dengan kepentingan pemilik media itu. Jadi kita harus memandang bahwa media itu bersifat subjektif. Nah, sebagai seorang yang setiap hari mengkonsumsi berbagai berita dari berbagai sumber, kita harus kritis dan harus tahu backstory dari berbagai framing yang dilakukan oleh media. Nah, caranya adalah dengan menggunakan metode analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan analisis yang dikategorikan dalam paradigma interpretif. Karena apa? Karena menggunakan teks sebagai data utamanya. Nah, analisis framing ini digunakan untuk melihat bagaimana sebuah realitas atau peristiwa dibentuk dan juga dikonstruksi oleh media dengan menyeleksi isu tertentu. Kemudian menonjolkan dan bahkan menghilangkan salah satu aspek dalam sebuah peristiwa. Jadi paradigma ini bukan lagi memandang komunikasi sebagai transmisi pesan atau pertukaran pesan gitu ya. Akan tetapi ini memandang komunikasi sebagai produksi makna. Kemudian ada banyak model yang bisa digunakan untuk melakukan analisis framing. Misalnya model Zudang, Pan and Girault yang menganalisis atas 4 struktur, yakni dari sintaksis, skrip, tematik, dan juga retoris. Ada juga model dari Robert Edmond yang menganalisis dari 4 hal juga, yaitu define the problem, diagnosis causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Kemudian Gamson and Modigliani mengatakan ada 2 perangkat besar, yaitu framing device dan reasoning device. Gitu teman-teman. Jadi memang jangan sampai kita menjadi orang yang mudah untuk dibohongi gitu ya, dibohongi dalam tanda kutip sama framing-framing dari media. Kedua adalah analisis naratif. Kalau dari segi bahasa, narasi ini kan berarti pemisahan satu cerita atau kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan kalau naratif
itu bersifat menguraikan atau menjelaskan. Klandinin mengatakan bahwa penelitian naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Seorang peneliti itu menggambarkan kehidupan seorang individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan itu dan menuliskannya dalam sebuah cerita pengalaman yang utuh. Penelitian naratif ini biasanya digunakan untuk membuat laporan naratif dari seorang individu. Kemudian antara seorang peneliti dan juga partisipan itu memiliki hubungan yang sangat dekat dan sangat erat. Karena apa? Karena partisipan ini memberikan informasi yang sangat mendetail dan juga terperinci. Kemudian peneliti ini memiliki kewajiban untuk mendengarkan cerita-cerita dari partisipan itu. Polkinghorne itu mengategorikan penelitian naratif itu menjadi dua hal, yakni deskriptif dan juga eksplanatory. Prinsipnya, penelitian naratif ini fokus pada pengalaman individu menggunakan teknik restoring, menggabungkan konteks dan tempat, serta selalu menanggapi dengan pertanyaan, lalu apa yang terjadi? Nah, ada banyak sebenarnya jenis penelitian naratif menurut Crasswell. Mungkin ada autobiografi, ada biografi, riwayat hidup, sejarah hidup, dan juga lain-lain. Crasswell juga menyatakan bahwa kalau kita ingin mengetahui penelitian kita itu masuk ke jenis apa, ada 5 pertanyaan yang perlu untuk dijawab, yaitu siapa yang mencatat cerita, berapa banyak yang disajikan, siapa yang memberikan cerita, apa pandangan teoritis yang digunakan, dan dapatkah bentuk naratif itu dikombinasikan. Ada 7 karakteristik utama dalam penelitian naratif, yakni yang pertama adalah pengalaman individu. Peneliti ini fokus untuk memahami riwayat atau masalah individu dan bagaimana pengalaman itu memberikan kontribusi untuk hari ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah kronologi. Ya tentu, pengalaman itu ditulis dengan urutan waktu yang urut dan runtut. Yang ketiga adalah pengumpulan cerita. Yang keempat, restoring tadi. Pengalaman individu itu diceritakan kembali oleh peneliti dengan kata-katanya sendiri. Yang kelima itu coding tema. Keenam, konteks atau latar. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah kolaborasi. Analisis semiotika. Ini berasal dari bahasa Yunani ya teman-teman, yakni semion, yang berarti adalah sebuah tanda. Jadi kalau kita bahas soal semiotika, berarti ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda dan juga produksi makna. Nah, kalau pertanyaannya kan tanda itu apa gitu, kalau ada yang tanya kan, misal. Nah, tanda itu merupakan sesuatu yang dapat diamati dan dibuat teramati. Jadi, tanda itu tidak terbatas pada benda aja. No. Misal ada peristiwa, kemudian tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan, dan kebiasaan dapat disebut sebagai sebuah tanda. Contohnya, kalau kita melihat di sebuah kampus atau perusahaan, ada gambar asap gitu. Kita akan menginterpretasikan itu sebagai api, mudah terbakar, dan juga berbahaya. Gitu. Kembali ke semiotika tadi. Ferdinand itu menyebutkan ada beberapa konsep semiotika, yakni yang pertama, tanda itu terbagi menjadi tanda itu sendiri, penanda, dan petanda. Ferdinand menyebutkan ada beberapa konsep semiotika, yakni yang pertama, tanda yang terbagi menjadi tanda itu sendiri, penanda, dan petanda. Ketiganya ini harus memiliki eksistensi yang utuh. Selain itu, ada tanda yang berupa gambar, misalnya icon, indeks, dan simbol. Kemudian yang kedua, kode, teman-teman. Ini merupakan cara pengkombinasian tanda yang telah disepakati secara sosial. Ketiga adalah makna. Ini terbagi menjadi 2, yakni makna denotatif atau makna sebenarnya dan makna konotatif atau makna yang tidak sebenarnya.
ada beberapa macam semiotik, yaitu yang pertama semiotik murni yang membahas soal filosofis dari semiotika itu sendiri. Yang kedua, semiotik deskriptif, yakni membahas soal semiotik yang berupa tanda tertentu, kemudian dijabarkan secara deskriptif gitu. Dan yang terakhir adalah semiotika terapan, yaitu membahas penerapan dari semiotika itu sendiri. Nah, kalau kita bahas soal tokoh-tokoh semiotika, ada banyak. Misal ada Ferdinand de Saussure, kemudian yang kedua ada Carl Sanders, yang ketiga ada Roland Barthes yang mungkin teorinya sangat sering digunakan. Yang beliau ini juga mencetuskan model analisis menjadi 2 tahap, kemudian membaginya menjadi denotasi dan juga konotasi. Itu teman-teman pembahasan kita tentang analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Semoga bermanfaat.